Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama ya dapat mengikuti atau belajar seperti biasa ya. Pada kesempatan ini mudah-mudahan materi kita kali ini dapat kita terima dengan baik. Ya anak-anak, materi kita untuk hari ini yaitu tentang kehidupan manusia masa praaksara, yaitu tapi pada video 2 ini kita fokuskan kepada periodisasi masa praaksara. Oke. Nah, ini adalah materi kita pada kali ini. Periodisasi masa praaksara. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal ya, kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu yang disebut dengan periodisasi. Apa sih periodisasi? Periodisasi itu pembabakan atau bagian-bagian zaman. Jadi pembagian zaman di muka bumi gitu loh. Pembagian zaman atau pembabakan itu dapat dilakukan secara 3, yaitu geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Tapi pada video ini Bapak akan membahas 2, yaitu geologis dan arkeologis. Arkeologis pun kita tidak selesai mungkin ya, karena terlalu panjang nanti. Kita hanya pada sampai zaman batu untuk logam, nanti kita buat videonya satu lagi. Oke. Apa sih geologis itu? Pembabakan pada zaman geologis. Nah, periodisasi pada zaman geologis, ini kalau kita perhatikan ini gambar bumi ya. Bumi yang sekarang ini. Untuk zaman dulu, zaman itu, bumi itu tidak seperti yang ini gitu loh. Sebelumnya itu tidak ada kehidupan. Bumi mengalami perubahan. Jadi dulu itu belum ada kehidupan dan mengalami banyak sekali perubahan. Awalnya bumi ini dalam keadaan panas dan pijar gitu, sehingga tidak ada satu makhluk hidup pun yang mampu hidup di permukaan bumi pada waktu itu. Nah, terus kemudian bumi ini mendingin. Nah, mendingin akibat adanya atmosfer, lama-lama jadi dingin, terbentuklah kerak bumi atau kelit bumi gitu. Nah, proses perubahan bumi itu ada beberapa fase tentunya, ada fase-fase zaman ya. Nah, ini otomatis memakan waktu yang cukup lama. Nah, menurut para ahli geologi, sejarah geologi, menurut ahli sejarah perkembangan bumi itu ada 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum, atau Kenozoikum. Nah, itu. Oke. Untuk Neozoikum ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Oke, kita akan bahas satu per satu. Apa sih ya? Nah, kalau kita lihat nih ya, tadi geologis kan, yang pertama adalah zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum ini merupakan zaman tertua ya, tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu gitu loh. Pada waktu itu kulit bumi ini masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Nah, itu disebut dengan zaman Arkaikum gitu ya. Nah, berikutnya zaman Paleozoikum. Paleozoikum ini zaman kehidupan tua ini ya, tertua. Tadi yang tertua, ini yang tua. Kehidupan ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ada kehidupan, tapi kehidupannya yang kayak apa? Itu baru muncul binatang-binatang kecil yang tanpa tulang belakang.
Contohnya jenis-jenis ikan, amfibi, reptil, gitu-gitu. Ya. Tuh, binatang-binatang kecil. Nah, itu bumi mulai dingin ya. Nah, berikutnya zaman Mesozoikum. Ini zaman pertengahan. Ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang sangat besar. Kita mengenal zaman dinosaurus. Nah, ini ya dinosaurus nih kan. Oh, ini orang kejar-kejar dinosaurus ya. Di samping itu juga mulai muncul berbagai jenis burung, burung-burung besar tentunya juga. Pada zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena apa? Pada zaman itu binatang reptil paling banyak ditemukan di daerah itu. Gitu anak-anak. Ya. Berikutnya zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini atau zaman kehidupan baru. Nah, ini ya. Ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu tersier dan kuartir. Gitu. Zaman tersier ini jenis-jenis reptil besar itu sudah mulai punah gitu ya di muka bumi. Nah, yang banyak itu binatang-binatang menyusui yang besar gitu. Seperti gajah purba, ini mamut. Nah, ini ya. Ini seperti ini bentuknya gajah purba. Itu hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara pada waktu itu gitu. Nah, zaman kuartir ini adalah 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena apa? Disinilah awal adanya kehidupan manusia nih, mulai hidup manusia ya. Pada zaman Neozoikum bagian kuartir. Oke. Nah, berikutnya kita lihat untuk yang apa tadi itu? Periodisasi berdasarkan arkeologis. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Ini zaman batu ya, otomatis zaman batu semua ini. Zaman batu adalah zaman ketiga perkakas kehidupan manusia itu terbuat dari batu. Nah gitu, berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan gitu. Pada zaman batu ini dibagi menjadi 4 ya anak-anak ya. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke. Paleolitikum itu kayak apa? Nah ini. Pada zaman Paleolitikum, Paleolitikum, itu artinya tua. Litos artinya batu. Jadi zaman batu tua. Nah, hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngadong di daerah Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praaksara di kedua tempat tersebut, para arkeolog itu sepakat menyebutnya dengan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngadong. Nah, itu ya. Nah, berikutnya pada zaman batu tua ini juga ini diperkirakan ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang silam. Kehidupan manusia sangat sederhana pada waktu itu. Hidupnya masih nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mereka memperoleh makannya dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan gitu. Ya, jadi mereka masih nomaden, pindah-pindah. Di mana ada banyak buruan, disitulah mereka ada gitu. Kalau sudah buruannya habis, mereka pindah. Nah, alat yang dipergunakan juga pada waktu itu masih sangat sederhana dan kasar, belum diasah gitu loh. Contohnya ini alat serpihnya ini dari batu-batu gitu ya. Nah, ini kapak berimbas ini zaman waktu itu gitu, zaman Paleolitikum, zaman batu tua. Berikutnya zaman Mesolitikum.
Mesolitikum itu berasal dari kata meso. Meso itu tengah. Litikum, litios itu artinya batu. Jadi zaman batu tengah. Merupakan hasil kebudayaan batu tengah ini sudah mulai agak maju dibandingkan dengan zaman batu tua ya. Paleolitikum itu lebih tua lagi. Nah, ini sudah mulai agak ini. Pada zaman ini manusia sudah menetap gitu loh. Nah, gitu. Cirinya ditemukannya apa? Nah, ini Kejogen Modinger. Ini adalah tumpukan kulit kerang atau dapur ya. Dapur. Jadi mereka itu pada waktu itu makan di sini. Nah, ini tumpukan kulit kerangnya sampai segini banyak ya. Makannya kayak apa? Nah, ini terbukti berarti mereka tidak berpindah-pindah karena makannya di tempat ini saja gitu. Lalu ada kebudayaan yang baru yaitu Abrisos Rose. Ini mereka tinggal di gua ya. Ini untuk berlindung dari hujan, angin, badai dan seterusnya. Mereka tinggal di sini, panas gitu ya. Tempat beristirahat mereka di situ. Nah, oke, ini Modinger. Nah, Kejogen Modinger. Kejogen Modinger ini adalah satu istilah yang berasal dari Denmark atau bahasa Denmark. Kejogen artinya dapur, moding artinya sampah. Jadi dapur ini sampah apa? Sampah kulit kerang gitu yang sudah memfosil. Ini ditemukan di daerah pantai Sumatera antara Langsa dan Medan. Ini ya, ada di daerah sana. Oke, anak-anak. Nah, berikutnya adalah dari apa tadi itu? Kejogen Modinger tadi itu ya. Oke, ini ada di daerah sana. Oke. Berikutnya kalau kita lihat ini ditemukan juga di daerah tadi itu ditemukan kapak genggam. Ini kapak genggam atau pebble. Ternyata berbeda dengan kapak genggam zaman Paleolitikum. Kapak genggamnya ini sudah mulai halus gitu ya. Kalau kalian perhatikan sudah mulai halus dibandingkan dengan zaman Paleolitikum. Pebble-nya juga ini disebut dengan pebble nih ya. Alat-alat ini disebut dengan pebble gitu loh. Di sana juga sudah dikenal pipisan, batu pipisan. Ini sampai sekarang masih ada. Kalau di masyarakat Indonesia, terutama di suku Jawa, itu masih banyak pipisan ini digunakan untuk bikin jamu gitu ya. Ini untuk apa? Bikin jamu, batu pipisan atau batu penggiling untuk giling jamu. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang Abrisos Rose. Abris artinya tinggal, sos dalam, rose gua. Mereka tinggal di dalam gua. Nah, maksudnya adalah gua-gua yang jadikan tempat tinggal manusia purba itu berfungsi sebagai tempat pelindungan. Tadi saya sampaikan ya, dari cuaca, dari binatang buas dan sebagainya. Mereka tinggal di dalam gua gitu loh. Jelas ya? Nah, alat-alat yang digunakan pada zaman tinggal di dalam gua, nah ini ada kapak berimbas, ada pebble, alat-alat dari tulang binatang gitu ya. Lake ini binatang untuk apa? Mengupas gitu ya, untuk mengupas ubi, mengupas atau menguliti binatang. Ini menggunakan ini. Ini ada banyak di daerah Bojonegoro, Jawa Timur ya. Lalu di Sulawesi Selatan juga banyak gitu ya. Oke. Nah, itu zaman Mesolitikum. Berikutnya zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, ya, neo artinya baru, litos artinya batu, berarti zaman batu baru. Gitu. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap, nggak berpindah-pindah ya, sudah menetap. Kenapa? Karena mereka sudah mampu menghasilkan bahan makanan sendiri. Nah, kegiatan sehari-hari mereka itu sudah mulai bercocok tanam, gitu ya. Nah, hasil kebudayaan yang paling dikenal pada zaman itu adalah ditemukannya kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, ini ya.
Ini kebudayaan zaman Neolitikum. Jadi mereka sudah bercocok tanam. Kapak persegi bentuknya persegi panjang, ada juga yang berbentuk trapesium. Lalu kapak persegi ada juga yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Nah, kapak yang berukuran besar disebut beliung. Fungsinya untuk cangkul gitu. Karena mereka sudah bercocok tanam kan, sudah mulai mencangkul. Adapun yang kecil disebut dengan tarah atau tatah, fungsinya untuk pahat gitu. Nah, kapak lonjong pada ujung lancipnya itu ditempatkan tangkai. Nah, pada bagian ujung lain diasah sehingga tajam. Kapak lonjong ini berukuran besar dan kecil. Kapak lonjong yang besar disebut dengan Walzenbell. Jadi kapak untuk apa ya? Untuk menebang pohon begitu ya. Sedangkan yang kecil ini disebut plain bill. Ini biasanya untuk motong-motong tulang. Nah, fungsi kapak lonjong sama bahasa persegi itu hampir sama, kurang lebihnya begitu-begitu saja. Nah, lalu pada zaman ini juga sudah dikenal perhiasan gitu ya, dari kulit kerang, dari batu. Nah, itu anak-anak itu zaman apa? Mesolitikum tadi ya. Nah, oh, Neolitikum itu sudah ya. Oke. 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 Waduh. Nah, berikutnya kita masuk ke zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ini mega itu artinya besar, litos itu batu, zaman batu besar, ya, batu sudah besar-besar. Ini kebudayaannya sudah mulai sangat maju, mereka sudah mengenal kepercayaan ya, sudah mengenal. Nah, di sini ada yang namanya menhir, ini batu besar tinggi berdiri. Ini fungsinya apa? Untuk apa? Nah, untuk memuja roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang-orang yang telah meninggal gitu. Nih ya, disebut dengan menhir. Berikutnya ada dolmen. Dolmen. Dolmen ini batu, meja batu yang apa? Tujuan dolmen adalah untuk apa namanya, tempat duduk para raja. Ini dolmen. Selain itu juga untuk naruh sesajen. Nah, ini untuk meletakkan sesaji atau sesajen sekarang ini ya. Nah, untuk apa? Memuja roh nenek moyang gitu. Lalu ada juga kuburan peti batu. Nah, ini adalah tempat menyimpan jenazah atau mayat pada zaman itu. Nah, caranya gimana? Ini dari papannya, ini dari batu semua, nanti ada tutupnya dari batu juga. Begitu ya. Nah, berikutnya ada juga waruga. Waruga ini peti kubur dari batu, tapi ukurannya kecil, bentuknya kubus dan ada juga yang bulat gitu. Waruga ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah. Ini loh waruga. Di daerah Bali juga banyak waruga. Biasanya ini untuk menyimpan abu-abu jenazah. Jadi mayatnya dibakar, lalu abunya ditaruh di dalam waruga. Lalu ada sarkofagus. Nah, ini sarkofagus. Ini sama, peti mati juga dari batu ya. Ini untuk meletakkan jenazah ya. Bentuknya seperti lesung ya. Banyak di Bali banyak ya. Lalu punden berundak. Nah, ini di Banten banyak. Di Banten Selatan kalau kita main ke daerah Bayah, di sana banyak ditemukan punden berundak gitu ya. Nah, insya Allah nanti kalau pandeminya sudah nggak ada, nanti kita lihat secara langsung seperti apa sih punden berundak. Gitu. Tujuannya apa sih punden berundak ini? Punden berundak ini dibuat untuk memuja roh nenek moyang. Gitu. Kalau kita lihat, ini kebudayaan asli nenek moyang kita ya. Kalau kita lihat bangunan Candi Borobudur,
Candi Borobudur itu juga mengadopsi dari bangunan asli Punden Berundang, budaya asli nenek moyang kita. Jadi memang Candi Borobudur itu asli buatan nenek moyang bangsa Indonesia. Bentuknya mereka juga berundak-undak seperti ini, gitu kan. Cuman di sana ada banyak stupa-stupa ya. Nah, ini masih sederhana gitu. Lalu ada patung-patungnya pun masih sangat sederhana pada zaman itu. Oke anak-anak, sampai di sini kita nanti bertemu kembali di materi berikutnya, yaitu arkeologis zaman logam. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf gitu ya. Oke anak-anak, itu tadi materi kita. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik, dan sebagai tugasnya Bapak akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan zaman pra-aksara? Pertanyaan kedua, apa sih fungsi sarkofagus? Pertanyaan ketiga, pada zaman megalitikum, nenek moyang kita sudah memiliki agama atau kepercayaan. Bukti dari nenek moyang kita sudah memiliki kepercayaan atau agama adalah titik-titik. Oke? 3 pertanyaan saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.